Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga selalu tetap sehat dan semangat meskipun belajar dari rumah. Anak-anak, berjumpa lagi dengan program B4D Belajar Bahasa bersama Budian. Anak-anak, jika minggu lalu kalian sudah belajar tentang ciri-ciri teks prosedur serta meringkas teks prosedur, pada kesempatan ini kita akan belajar mengenai struktur dan kaidah bahasa teks prosedur. Makanya tujuan pembelajaran kita hari ini adalah kalian mampu menganalisis tentang struktur dan kaidah kebahasaan teks prosedur. Anak-anak, struktur teks prosedur itu ada 4 hal yang harus kalian ingat. Yang pertama adalah tujuan. Dan yang kedua adalah bahan dan alat. Yang ketiga, langkah-langkah. Dan yang terakhir adalah penutup. Tujuan adalah pengantar umum sebagai penanda apa yang akan dibuat, dilakukan, dan motivasi. Yang kedua, bahan dan alat adalah memerinci bahan dan alat dengan ukuran yang akurat. Yang ketiga, langkah adalah urutan langkah secara rinci bertahap. Dan keempat, penutup, bagian lain penekanan pada keuntungan dan ucapan selamat. Sekarang silakan perhatikan resep cara memasak mie celor berikut ini. Pada teks, mie celor merupakan salah satu olahan mie yang berasal dari Pulau Sumatera, yaitu Kota Palembang. Ini termasuk dalam teks prosedur bagian tujuan. Sementara bahan dan bahan pelengkap yang memuat bahan yang akan dimasak itu masuk dalam bahan. Karena di sini tidak ada alat, jadi cukup tuliskan bahan. Selanjutnya, bagian cara memasak mulai dari haluskan sampai disajikan selagi hangat itu masuk dalam struktur langkah-langkah. Dan menu makanan yang satu ini sangat lezat dan nikmat untuk disajikan selagi berkumpul dengan keluarga dan teman-teman terdekat masuk bagian penutup. Dalam teks prosedur, penutup sifatnya tidak wajib. Boleh ada, boleh juga tidak ada. Sekarang, silakan perhatikan resep cara membuat pempek Palembang untuk menjawab pertanyaan yang tersedia. Perhatikan juga penomoran masing-masing bagian. Pertanyaannya, struktur teks bagian tujuan pada teks prosedur tersebut ditandai nomor berapa? Tiga. Lalu berikan alasannya. Karena pada bagian ini berisi pengantar umum sebagai penanda apa yang akan dibuat. Kaidah bahasa teks prosedur yang pertama adalah penggunaan kalimat perintah. Contoh penggunaan kalimat perintah dalam teks prosedur adalah masukkan udang kemudian tumis hingga berubah warna atau gunakan masker saat keluar rumah. Yang kedua, penggunaan bentuk pasif untuk proses. Kulit udang jangan dibuang, gunakan untuk membuat kaldu. Proses ini harus dilakukan hati-hati agar adonan mengembang dengan baik. Yang dimaksud dengan bentuk pasif adalah dibuang, dilakukan menggunakan imbuhan di. Yang ketiga adalah penggunaan kriteria atau batasan. Setelah tangan basah, selanjutnya adalah mengoleskan sabun secukupnya. Batasannya adalah secukupnya kriteria. Rebus mie di air mendidih selama 3 menit. Kriterianya adalah 3 menit dan atau batasannya adalah 3 menit. Selanjutnya yang keempat adalah penggunaan kata keterangan cara, keterangan alat, dan keterangan tujuan. Aduk adonan dengan perlahan. Ini adalah contoh keterangan cara. Potong kertas menggunakan cutter. Ini adalah keterangan alat, cutternya. Diamkan selama semalam agar adonan mengembang sempurna. Keterangan tujuan agar adonan mengembang sempurna. Yang kelima, menggunakan kalimat saran atau larangan.
Apabila telah terpasang, jangan menyentuh masker, apalagi Anda belum mencuci tangan. Ini adalah kalimat larangan. Setelah digunakan, sebaiknya simpan di wadah yang kedap udara. Ini adalah kalimat saran. Jika Anda membatalkan pengiriman tugas, pastikan untuk mengirimkan kembali sebelum batas waktu. Ini adalah kalimat saran. Yang keenam, menggunakan kata penghubung, kata pelesapan, dan acuan. Masak tepung ketan dan cairan selama 30 menit. Selama memasak, terus aduk tepung dan santan hingga mengental. Kalimat yang tadinya panjang kita bisa gunakan pelesapan dengan menggunakan kata hubung. Masak tepung ketan dan cairan santan selama 30 menit, terus aduk hingga mengental. Selanjutnya adalah penggunaan akhiran i dan akhiran kan. Akhiran i dipakai jika objek dalam kalimat tidak bergerak. Sementara akhiran kan digunakan jika objek dalam kalimat bergerak. Contoh kalimat menggunakan akhiran i. Taburi pisang yang sudah digoreng dengan keju parut. Objek di sini pisangnya tidak bergerak. Kemudian contoh kalimat menggunakan akhiran kan. Taburkan keju parut di atas pisang yang sudah digoreng. Keju parut itu bergerak karena tangan kita menggerakkan agar menjadi rata. Nah, dalam contoh cara membuat pempek Palembang ini, apakah kalian menemukan kaidah kebahasaan teks prosedur? Silakan diamati. Mana sudah disimak tentang struktur dan kaidah bahasa teks prosedur? Pasti masih banyak pertanyaan yang ada di benak kalian. Untuk itu akan kita bahas dalam grup dan kalian juga akan mengerjakan latihan tentang struktur dan kaidah bahasa teks prosedur. Anak-anak, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Ingat selalu tetap semangat dan jaga kesehatan. Ingat juga 3M. Menjaga jarak, menggunakan masker, dan mencuci tangan. Ibu akhiri pertemuan kita dan pembelajaran kita hari ini dengan ucapan Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.